kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Rabu 13 November 2024. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Magda PRR dan renungan bersama Suster Maria Virgo PRR dengan bacaan diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Mari Bapak Ibu, kita mengawali permenungan kita dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah ke-10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam."
Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan lupa bersyukur. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini Gereja Katolik sejagat memperingati Santo Martinus dari Tours, seorang uskup. Injil hari ini mengisahkan tentang ke-10 orang kusta. Diceritakan bahwa mereka disembuhkan atau telah menjadi tahir oleh karena iman dan kepercayaannya kepada Yesus. Namun sangat disayangkan bahwa dari ke-10 orang kusta yang telah disembuhkan oleh Yesus itu, ternyata hanya seorang Samaria yang dianggap kafir justru memiliki hati untuk kembali memuliakan Allah. Ia lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Nah, Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, bagaimana dengan kita? Sejak kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua kita 4 kata bijak, yaitu terima kasih, permisi, minta tolong, dan minta maaf. Kata-kata bijak ini yang biasa digunakan dalam kehidupan sosial kita sehari-hari di masyarakat. Namun, saat kita beranjak remaja, bahkan beranjak dewasa, seringkali kita sulit untuk mengucapkan kata ini, kata terima kasih. Kata yang merupakan salah satu kata dari ke-4 kata bijak. Itulah juga yang terjadi dalam kisah Injil pada hari ini. 9 dari 10 orang kusta lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan bisa jadi 9 orang kusta itu juga termasuk kita, yang terkadang kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyembuhkan dan yang telah menyelamatkan kita dari berbagai macam pengalaman dan peristiwa hidup kita. Demikian pun terhadap sesama saudara-saudari kita yang telah berbuat baik terhadap kita. Kita sulit atau juga lupa untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, apa yang diperbuat oleh orang Samaria itu juga bisa menjadi sindiran dan kritikan bagi kita yang banyak kali lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan sesama. Maka, mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para sahabat, kita budayakan 4 kata bijak ini dalam hidup harian kita, yakni terima kasih, permisi, minta tolong, dan minta maaf. Dengan demikian, hal ini akan menjadi habits atau kebiasaan yang baik dan positif, sebab terkadang mudah untuk diucapkan, namun betapa sulit untuk melakukannya. Semoga orang Samaria dalam bacaan Injil hari ini dapat menginspirasi kita dalam membudayakan salah satu
dari keempat kata bijak ini, yakni terima kasih. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka. Mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Di
doa jadi tempat curahan di saat raga terasa lelah. Doa tempat pengharapan, tinggallah dalam doa kami. Tetapi hamba yang bermartabat Doa kekuatanku merelakan dirinya untuk wafat di kayu dalam salib nama demi Yesus Oleh sebab itu, Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita diajak Engkaulah untuk melihat kembali pengalaman hidup kita dalam masing-masing. doa Mungkin kerap kali kita dianggap remeh, kita disepelekan oleh orang-orang di sekitar kita. Tetapi mari kita mensyukuri itu, menjadikan itu sebagai motivasi, sebagai dukungan untuk kita boleh bangkit dan membangun hidup, mengejar apa yang menjadi harapan. Dan tentu Tuhan pasti senantiasa menyertai kita dalam keadaan apapun, asal itu kita percaya kepadanya. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia. Aku sembah sujud